Jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridoi kerjaan merampoknya walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdal merampok dibanding mengemis. Lebih afdal merampok dibanding mengemis. Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Lebih afdal merampok dibanding mengemis. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap ceramahnya Habib. Ya, lagi-lagi oknum-oknum Habib ini memberikan pidato yang sangat luar biasa sesat dan menyesatkan. Kenapa saya langsung menembak sesat dan menyesatkan? Karena pidato-pidatonya cenderung kontradiksi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini ada satu Habib yang berpidato di mana merampok itu diridhoi oleh Rasulullah SAW daripada meminta-minta katanya. Jadi meminta-minta milik orang itu dicela, tetapi kalau merampok milik orang itu diridhoi oleh Rasulullah SAW. Tentunya ini sangat kontradiksi dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, sebelum saya memberikan tanggapan, kita reaction dulu seperti apa pernyataan dari si Habib ini. Jadi satu kisah salah satu seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau itu punya nama aslinya Abu Jundub dan beliau itu seorang merampok kafilah-kafilah yang sedang berjalan. Ketika beliau mendengar datangnya seorang Rasul dan turunnya wahyu, langsung beliau cepat-cepat merapat ke Rasulullah dan menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ana siap masuk Islam, tapi ana nggak bisa berhenti kerja karena kerjaan ana masih jadi perampok." Maka akhlaknya Rasulullah mengatakan, "Nanti insya Allah satu waktu antum akan dapat hidayat sendiri. Yang penting aku kasih wasiat, 7 wasiat ini kau jalankan, insya Allah kau selamat dunia dan akhirat." Wasiat yang pertamanya adalah cintailah orang miskin. Wasiat keduanya perhatikanlah orang-orang yang ekonominya di bawah. Yang ketiga, jangan pernah putus silaturahmi. Yang keempat, banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Yang kelima, katakan kebenaran walaupun pahit ke dalam dan pahit keluar. Dan keenam, jangan pernah bangga dengan pujian dan jangan pernah sedih dengan cacian. Dan yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdal merampok dibanding mengemis. Lebih afdal merampok dibanding mengemis. Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kisah yang sebenarnya bukan seperti ini ya teman-teman, dimana kisah ini cenderung ditambah-tambah. Karena apa? Pesan yang disampaikan kepada Abu Jundub bukan seperti itu bunyinya, tapi ada 4 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Cerita yang sebenarnya teman-teman bukan seperti ini ya, dimana Rasulullah SAW meridhoi orang untuk melakukan perampokan. Di sini kisah yang sebenarnya Abu Jundub ini mencari Nabi Muhammad karena dia ingin bertaubat ya. Dia ingin bertaubat, bukan ingin menjadi perampok lagi atau begal lagi. Ini adalah kisah yang sebenarnya diselewengkan. Baik, biar tidak menjadi fitnah, kalian simak penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat mengenai sejarah yang sebenarnya dari Abu Jundub ini. Seperti ini videonya. Jundub bin Junadah satu kali terperanjat pada dirinya. Sampai kapan saya akan jadi seorang begal? Sampai kapan saya akan jadi seorang kriminal? Dapat informasi ada orang baik di Mekah, datang dari Ghifar ke Mekah bertemu Nabi. Hanya dalam satu tatapan pertama ketika melihat Nabi, disenyumi oleh Nabi, disampaikan kalimat lembut. Tiba-tiba apa yang terjadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kata Jundub, "Ya Rasulullah, tolong wasiatkan pada saya." Kata Nabi, "Sekarang kamu pulang, praktekkan ajaran Islam dengan baik." Kata Jundub, "Ya Rasulullah, saya tidak akan pulang kecuali mengikrarkan syahadat di depan Ka'bah." Kata Nabi, "Jangan lakukan dulu sekarang, karena saat ini banyak orang yang tidak senang karena mereka belum paham, khawatirnya nanti engkau dipukuli orang dan menderita." Apa jawab Jundub? "Ya Rasulullah, saya ini membegal bertahun-tahun terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi?" Maka datang dia ke depan Ka'bah, dia ikrarkan, "Ya ma'syara Quraisyin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Hai orang-orang Quraisy, saya bersahadat, kalian mau apa? Maka mereka datang dipimpin Abu Jahal, "Kami mau pukuli." Dipukul kemudian sampai pingsan. Datanglah Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Jangan sakiti, jangan teruskan. Orang ini berasal dari Ghifar, kalau wafat dia celaka dagangan kita."
Maka ditinggalkan kemudian Jundub bin Junadah, singkatnya dia pulang ke kota Ghifar. Sekarang perhatikan, ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Selang sekian tahun, tiba-tiba Madinah heboh dengan tapak kaki yang mengguncang Madinah. Dak tik tuk, dak tik tuk, dak tik tuk. Begitu dilihat orang keluar semua, melihat ternyata Jundub bin Junadah sudah membawa sekampung Ghifar yang tukang begal semua masuk Islam dan dibuktikan di hadapan Nabi SAW di Madinah. Nah, begitulah kisah sebenarnya teman-teman, bahwa Abu Jundub ini mencari Nabi Muhammad, berjuang tuh bertemu dengan Nabi Muhammad sampai digebukin berdarah-darah. Dia hanya untuk bertaubat. Setelah bertemu dengan Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad apa? Setelah dia berikrar, bersyahadat di hadapan Rasulullah, membuktikan keimanannya di depan orang-orang kafir Quraisy, dia disuruh pulang sama Nabi Muhammad. Bukan seperti yang diceritakan tadi, gak apa-apa kamu merampok, saya ridho. Diridoi. No, teman-teman, tidak seperti itu. Karena apa? Di sini si Habib ini menjelaskan tentang dilarangnya meminta-minta. Meminta-minta kepada sesama manusia. Dan apabila kita merampok, merampok itu sama halnya juga dengan meminta, namun dengan cara yang zolim. Jadi sangat disimpangkan dan bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW kalau begitu. Karena tidak mungkin Rasulullah itu membiarkan umat yang sudah masuk ke dalam Islam dibiarkan begitu saja dalam keadaan yang jahil, dalam keadaan masih bermaksiat. Tidak. Tapi Rasulullah memberikan nasihat kepada dia. Sampai-sampai setelah berjarak puluhan tahun, dia kembali lagi ke tanah Madinah, membawa semua orang yang menjadi begal bersyahadat masuk Islam. Jangankan kita untuk memakan yang bukan hak kita, teman-teman. Rasulullah pasti mengajari kepada Abu Dzar itu untuk menghindari perkara-perkara yang haram. Apa yang haram? Yaitu merampok, bukan malah diridhoi. Mungkin dibiarkan, iya, karena memang disuruh pulang oleh Rasulullah, bukan disuruh ngerampok, karena Abu Dzarnya sendiri mau bertaubat, bukan mau ngerampok lagi. Di dalam Islam, teman-teman, semua umat Muslim diajari kalau kita nih lagi posisi kepepet, darurat lah begitu, keadaan lapar, tidak boleh mencuri. Kalau kita berbicara tentang hukum fikih, misalkan kita di posisi kelaparan. Di posisi kelaparan itu, kita ini di posisi terdesak antara hidup dan mati. Ya, bertahan hidup atau enggak gitu. Kalau kita tidak makan, pasti kita mati. Sedangkan kata Rasulullah SAW, apabila kita ada di tengah hutan gitu, tidak ada makanan sama sekali, maka kita boleh untuk makan hewan-hewan yang bertaring. Contohnya seperti babi hutan yang jelas-jelas diharamkan. Terus misalkan nggak ada babi, kita mendapati ular, boleh ular ditangkap untuk dimakan. Haram hukumnya ular, tidak sama hukumnya dengan haramnya mencuri milik orang. Jangan disamakan. Boleh orang makan apa yang Allah haramkan, seperti bangkai misalkan. Bangkai ini diharamkan untuk dimakan, teman-teman. Bangkai sapi misalkan, bangkai ayam diharamkan untuk dimakan. Tapi ada bangkai-bangkai yang boleh dimakan, seperti bangkai belalang, bangkai ikan, itu boleh dimakan masih. Tetapi di sini apa? Edukasi yang ditebarkan, apalagi menisbatkan kepada Rasulullah. Rasulullah ridho terhadap pelaku kemungkaran, yaitu perampokan. Ini adalah suatu statement yang sesat dan menyesatkan. Setidaknya paling parahnya orang untuk keceplosan suatu kalimat yang khilaf seperti ini, jangan sampai menyebutkan Rasulullah SAW ridho terhadap perampokan. Nanti Islam dicap oleh orang-orang non-muslim kalau Islam mengajarkan perampokan. Habib model apa ini?